semuanya, kenalin aku Tika Ayati, ibu rumah tangga yang selalu ingin berkreasi dan juga terus tumbuh berkembang walaupun hanya di rumah aja. Halo semuanya, selamat beraktivitas ya. Kenalin, aku Tika, ibu rumah tangga anak satu yang sedang menyalurkan hobinya untuk terus berkreasi. Sekarang aku mau beres-beres rumah nih. Nah, aku beres-beres rumah ini di pagi hari. Hari ini aku mulai agak santai ya, nggak buru-buru tapi pengen banget ngerapiin ruang tamu dan dapur. Entah kenapa ya, kalau cuma udah mulai agak berantakan tuh rasanya kayak kepala juga ikut penuh, jadi ikutan pusing. Maafin ya kalau berantakan banget, setiap hari emang kayak gini. Soalnya aku biarin anak aku Mikaela itu main aja. Untuk jam nonton TV juga dibatasin, dan Mikaela juga untuk main HP juga dibatasin, jadi nggak terlalu sering. Ini aku mau rapiin jemuran dulu nih, soalnya aku tuh biasanya kalau jemuran udah maghrib aku masukin ke rumah supaya nanti dia juga kering dari dalam dan ngangkatnya gampang. Kalau udah selesai nanti aku baru keluarin, karena ribet banget kan, kadang-kadang tuh mager aja kalau pagi-pagi harus buka pintu buat nyelesain jemuran. Jadi sekalian aja aku masukin deh, sekalian aku angkatin satu-satu, terus aku bisa keluarin jemurannya tuh kosong keluar rumah. Aku kan biasa bangun nih di jam 4 pagi ya, terus aku langsung beres-beres. Kadang-kadang ya sering sih main HP dulu, cuma biasanya habis sholat subuh langsung beres-beres. Terus kalau buka pintu masih gelap tuh masih kayak rada takut gitu ya. Jadi ya dengan jemuran aku masukin aku cukup rileks sih. Jadi nggak terlalu takut banget gitu sih. Jadi ngeluarinnya bisa lebih cepet. Setelah selesai keluarin jemuran, aku tutup pintu nih karena takut banget ganggu tetangga kan. Soalnya aku lagi bikin video ini pakai tripod tinggi, ntar disangkanya aku ngeliatin ke tetangga pakai kamera tripod, kan akunya jadi nggak enak ya. Nah, aku lanjut nih beres-beres. Nah, meja ini tuh emang kecil tapi sering banget berantakan, banget. Nggak tahu deh kenapa anakku suka banget nih naruh mainannya di sini. Terus suami aku juga nih suka kalau pulang kerja udah taruh tasnya aja tuh di sofa gitu. Jadi kayak yaudah deh, ini meja kecil jadi tempat segala hal, segala macam yang bisa ditaruh apapun. Tapi endingnya nanti mamanya bakalan pusing gitu ya kan, pusing sendiri karena harus merapikan ini semua setiap hari. Meja udah beres nih, sekarang waktunya aku rapiin kursi. Di kursi ini lihat numpuk banget kan, ada apa aja tuh, ada jaket, ada handuk, ada koper mainan anakku, ya ampun, semuanya ditaruh di situ. Subhanallah ya. Lanjut aku beresin playmat anakku nih yang ada di lantai. Emang berantakan ya tiap hari, maafin ya kalau emang kelihatannya kotor banget. Karena mood aku buat beres-beres itu pagi, jadi kadang malam itu aku ya udahlah aku biarin aja karena aku capek ya. Terus sambil beres-beres aku mau nyalain TV sambil dengerin murotal pagi ya, biar tetap semangat. Karena kalau sambil dengerin murotal tuh kayak adem, enak banget. Ini aku sekalian beresin meja. Jadi ini tuh tadinya meja ada di kamar tidur kita, cuma kitanya tuh bingung banget mau taruh di mana lagi gitu kan. Soalnya
biar kepake. Terus kemarin tuh sempet banjir rumahku pas banget hujan gede gitu kan. Sebenarnya banjirnya cuma semata kaki, cuma karena pertama kali kan jadi bingung banget. Terus kasur basah, semua basah, baju basah. Yang aku selamatin anakku dulu soalnya aku udah panik banget dan suami aku juga posisinya kerja kan. Ya udah deh, jadi ya akhir minggu itu aku beresin semua kan yang kerendam sama air. Untungnya alhamdulillah banget nih adik aku tuh bantuin aku buat beresin kotoran banjirnya juga. Sebenarnya banjirnya tuh airnya nggak kotor banget, dia bening dan bersih, cuma karena dia dari luapan got pastinya gatel kan. Nah adik aku bantuin aku buat nyerokin airnya sekaligus ngepel. Masya Allah banget. Suami aku juga gotong-gotong kasur, gotong-gotong semuanya. Lemari yang kerendam juga ikut diangkatin. Sebenarnya kerendamnya cuma semata kaki, tapi dia masuk ke dalam baju-baju anakku. Jadi satu baju yang di bawahnya itu dicuci semua karena emang kotor dan gatel banget. Nah ini aku udah selesai nyapu-nyapunya ya. Alhamdulillah udah kelihatan rapih kan ya. Nah kalau masalah rapi sih sebenarnya nggak rapi banget ya. Yang penting debu-debu udah aku sapuin, yang berantakan udah aku rapiin lagi gitu ya. Soalnya sebentar lagi anakku bangun buat sekolah. Maaf ya kalau semuanya emang seberantakan ini, karena aku tuh kalau beres-beres emang pagi ya, jadi semuanya sekalian aku rapiin. Karena emang suami aku kalau pulang kerja tuh udah capek ya kan, malam juga dia bantuin aku beres-beres di Sabtu Minggu aja, sama bantuin jaga anak aku. Ini aku lap tipis-tipis aja pakai cairan pembersih ya supaya lebih cepet. Nah di sini tuh aku lagi mau nata nih antara oven sama dispenser, enaknya taruh mana. Soalnya kabelnya dari oven ini kan pendek ya, kadang-kadang suami aku suka manasin makanan nih biar cepet daripada harus pakai kompor, kadang-kadang masih bau sangit ya. Jadi aku geser ke sini aja supaya kabelnya itu lebih gampang buat dicolokin ke sini. Sedangkan kabel untuk dispenser ini dia kan panjang ya, jadi masih cukup nih kalau aku geser ke nomor 3 ini gitu. Dapur aku nggak yang estetik banget ya, semua barang-barangnya ini aku beli di perabotan goceng, hehehe, tapi yang penting fungsinya ya kan bun. Nah aku lanjut nih, aku beresin ini. Nah di sini tuh aku nggak tahu kenapa ya banyak banget semut. Semutnya ini bukan yang semut kecil-kecil lagi gitu loh, tapi semut yang gede tapi merah itu. Jadi kalau gigit itu dia ninggalin bekas kayak kebakar, dan itu banyak banget. Aku tuh sampai bingung gimana caranya buat ngatasin semut-semut ini, soalnya semuanya disemutin. Mulai dari nih rak biru aku nih kemarin habis disemutin dan semutnya banyak banget gitu kan. Terus langsung aku cuci biar bisa dipakai lagi. Sambil aku lap-lap nih semuanya, aku geser-geser supaya debu semut semuanya terhempaskan ya. Lanjut nih aku mau beresin kompor aku. Kemarin kita habis goreng-goreng. Aku hari ini nggak masak ya, aku beli jadi aja karena emang suami aku juga jarang sarapan. Terus anak aku juga kalau sekolah lebih suka beli bekal aja di pinggir tukang kue subuh gitu ya. Di sini banyak banget bekal-bekal kue subuh yang murah-murah. Jadi daripada mamanya pusing-pusing capek masak, terus
semuanya serba ribet, serba kotor, terus nggak jadi dimakan, terus mamanya ikutan emosi. Aku milih jalur beli aja ya bun. Suami aku juga lebih suka beli aja karena emang murah. Satu kotaknya tuh di sini buat bekal aja cuma 10.000. Jadi daripada aku masak capek dan masak aja bisa habis 60.000 sendiri untuk lauk dan makanan ya. Jadi lebih hemat buat beli aja, karena anakku juga kalau udah beli itu dia lebih variatif, lebih suka yang variatif gitu ya. Terus pastinya kadang-kadang tuh dimakan, kadang ya enggak ya, namanya juga anak-anak suka moody juga kalau masalah makanan. Aku sampai yang bingung banget gimana caranya anakku tuh doyan makan, suka makan gitu ya kan. Oke lanjut ya, ini aku mau cuci piring. Aku lap dulu nih bagian buat cuci piringnya supaya sekalian bersih ya. Kalian jangan salah fokus sama tempatku yang emang berantakan dan mungkin kotor ya buat beberapa orang karena emang aku juga kemudian ya kalau buat beres-beres, maafin ya semua. Ini untuk dudukan kompor aku biasanya cuci ya biar awet, karena aku nggak demen nih kalau ngelihat minyak ngendep di tatakan kompor ini, jadi kayak kelihatannya jadi cepet rusak juga ya buat cat warna hitamnya ini gitu. Kalau dibersihin gini tuh awet, jadi bisa langsung kering dan dipakai lagi gitu. Terus di sini kalau pagi-pagi tuh airnya masih cukup besar ya. Aku pakai pump sih untuk airnya ya. Jadi lumayan lah ya buat cuci piring. Aku lanjut cuci piring nih karena habis goreng-goreng kemarin. Jadi aku pisahin dulu minyaknya supaya wajannya bisa aku cuci. Akhirnya aku lagi cuci piring ya. Aku cuci piringnya satu-satu sih bun, nggak bisa borongan karena tangannya kan cuma ada dua ya. Nah untuk cuci piring ini biasa ya seperti mak-mak lainnya pakai sabun cuci piring. Aku pakai sabun cuci piring ekonomi aja sih. Nah udah kan dibilas digosok dibersihin gitu ya gitulah. Nah kadang tuh kita nggak sadar ya hal sederhana kayak beres-beres rumah, cuci piring itu bisa bikin pikiran kita plong banget. Kalau ngelihat rumah jadi bersih, jadi rapi gitu, kitanya jadi tenang, jadi kayak refleksi diri gitu kan. Setelah kayak capek rutinitasnya itu aja gitu kan. Nah jadi daripada ditunda, lebih baik kan langsung kita beresin. Buat kamu, buat temen-temen yang lagi nonton nih, jangan lupa subscribe aku ya biar aku tetap semangat terus buat ngepost video aktivitas aku. Kalau lagi capek atau males, kadang aku juga kayak manusia biasa ya. Ya udahlah, istirahat aja dulu di rumah, nonton TV, main HP gitu kan. Yang penting sebagai ibu rumah tangga kita tetap harus mengerjakan tugas-tugas kita. Nah alhamdulillah udah selesai nih, udah kelihatan rapi, nggak seberantakan awal video ya. Cucian piring juga udah aku cuci, ruang tamu juga udah bersih. Terima kasih ya yang udah nonton. Klik subscribe dan follow aku ya biar aku terus semangat. Makasih banyak loh udah mau dengerin aku curcol dan juga nonton video aku.